Ya pemirsa, balik lagi dalam program Ngobrol Bareng. Di sini Viji masih ngobrol sama Bu Asri. Kita masih ngobrolin soal profesi Bu Asri yang tidak hanya sebagai konten kreator tapi juga seorang guru bahasa Inggris yang sudah puluhan tahun mengajar anak-anak sekolah ya. Bu Asri, tantangannya apa sih terberat menjadi seorang guru bahasa Inggris loh tentunya. Ini terutama. Saya ngajar di kota kecil Mbak, Wonogiri. Jadi mungkin bahasa Inggris tidak terlalu bermanfaat ya di Wonogiri. Maksudnya secara tidak ada bule di sini. Kalau di Jakarta mah mungkin mereka bisa menyaksikan aja, oh bahasa Inggris itu penting. Itu Mbak Rizky itu. Jadi untuk memotivasi, ayo kita belajar bahasa Inggris, ayo kita latihan speaking English, itu yang paling susah. Sehingga tadi kejadian ketiduran atau apa. Tapi itu mungkin secara umum memang seperti itu anak-anak sekarang Mbak. Jadi tadi generasi rebahan tadi. Jadi gimana biar tidak tertidur ketika di kelas. Mungkin bukan cuma pelajaran bahasa Inggris. Tapi ya tadi, karena kita di kota kecil, memotivasinya kadang ya susah di situ Mbak. Tapi sejauh ini dari tantangan yang dihadapi kan ini kan sebenarnya soal ya itu ya wilayah yang memang kadang anak-anak masih belum paham sebenarnya bahasa Inggris itu memang sepenting itu di era sekarang, apalagi ya Bu Asri ya. Nah, kira-kira emang Bu Asri sebagai guru gitu ya, sebagai pengajar gitu ya, apa sih evaluasi yang mungkin sekiranya Bu Asri itu harusnya mungkin pemerintah lebih memfasilitasi apa gitu? Maksudnya kritikan dari Bu Asri gitu untuk pemerintah yang mungkin bisa lebih aware lagi nih sama tenaga pengajar di sekolah-sekolah daerah gitu. Begini, kalau menurut saya silabusnya, kalau saya kan ngajar di SMK Mbak, SMK itu butuhnya daily expression. Jadi bagaimana ketika kita menyapa tamu, bagaimana kita melayani tamu, bagaimana kita mengoffer, menawarkan bantuan, servis ke tamu, karena SMK Mbak, nanti kan mereka harus bekerja gitu kan, targetnya. Lah di sini kalau di silabus sekarang ini genre based Mbak, jadi apa ya, ngajarnya itu berdasarkan genre teks. Jadi teks deskripsi, teks eksplanasi, teks argumentasi, pokoknya jenis-jenis teks yang dibahas di situ. Dan ini kan bertentangan dengan target SMK Mbak. SMK itu biar mereka gimana caranya nanti servis ke tamu atau customer, bule lah, native speaker lah. Jadi belajarnya bahasa Inggris kan karena tujuan itu, bukan karena tadi genre based tadi, deskripsi dan lain-lainnya. Kalau itu untuk SMA oke, bolehlah. SMK kan tidak boleh seperti itu. Jadi ini mungkin masukan saya untuk pemerintah, bahwa silabus bahasa Inggris untuk SMA dan SMK itu harus dipisah, jangan disamakan. Nah sekarang kan sama, kurikulum 13 sama kurmer itu sama Mbak, tidak ada bedanya. Padahal harus beda kalau menurut saya. Jadi itu tadi, kita kapan mau melatihnya speaking, kita kapan mau melatih mereka untuk bagaimana nanti menawarkan jasa atau service ke customer. Tidak ada space di situ Mbak, kalau menurut saya di SMK. Jadi silabusnya memang tidak relevansi sama ini ya, apa namanya, yang seharusnya memang kebutuhan mereka sebagai siswa ya. Iya. Berarti mau nggak mau memang sebagai tenaga pengajar, seorang guru memang harus mengikuti silabusnya gitu ya berarti Bu ya? Betul, target Mas soalnya. Tapi berarti di sekolah Bu Asri tempat mengajar tuh sudah menerapkan kurikulum merdeka berarti? Sudah Mbak, 2 tahun ini. Dari 2223, dari tahun kemarin. Kurikulum merdeka, oke. Tapi masih silabusnya justru masih, maksudnya belum, maksudnya ke SMK sendiri ya, belum ini ya berarti ya? Tidak, masih sama Mbak, SMK itu belum bisa dipisah. 2 kurikulum terakhir ini mereka malah silabus itu SMA SMK disamakan untuk bahasa Inggris. Padahal untuk kurikulum sebelumnya itu malah dipisah, SMA SMK itu beda. Entah kenapa malah sekarang ini malah dijadikan satu SMA. Padahal beda bentuknya kita sebenarnya. Memang banyak evaluasi gitu ya dari apa kurikulum memang ini kan terbilangnya mungkin baru ya kurikulum merdeka ya Bu Asri ya. Iya. Tapi kalau kurikulum merdeka kan mungkin lebih penerapannya lebih ke personality anak-anak kan berarti ya Bu Asri? Atau gimana anak-anak sih dan untuk gini mungkin kan gini Mbak. Kalau di kurikulum sebelumnya aku 13 itu kan saya ada misalnya 13 materi dalam 1 semester. Itu harus disampaikan.
Kalau sekarang itu kita tidak dituntut 13, 14, 15 gitu. Jadi memang ada garis besarnya. Cuman Anda mau ngasih 3 materi monggo, 4 materi monggo. Itu enaknya seperti itu. Jadi saya bisa ngasih space mereka untuk speaking lebih banyak. Cuman ya tadi tetap genre base-nya itu Mbak. Itu kan bukan tidak related dengan kebutuhan anak SMK. Tetap itu yang tadi saya ini kan kritisasi ya itu tadi. Kenapa harus genre base gitu? Iya sih. Memang ini harus jadi catatan mungkin ya buat pemerintah daerah untuk lebih, karena kan maksudnya ya itu tadi hasilnya kan kalau SMK kan memang lebih menjurusnya langsung ke kerja gitu customer ya. service ya. Iya service gitu ya, pelayanan gitu yang mungkin akan mereka terapkan setelah lulus dari sekolah ini. Nah, betul. Jadi mungkin berarti materi yang di ininya lebih ke mungkin kuliah gitu jadinya untuk kepentingan tinggi gitu ya. Kalau SMA ya monggo betul. Kalau SMA ini SMK, meskipun nantinya mereka kuliah tapi kan tetaplah kita targetnya SMK itu ya tadi bekerja tadi. Benar. Kan kejuruan itu ya Bu ya. Yes, betul. Oke. Baik, Bu Asri, tapi tadi kan Bu Asri sempat spill sedikit nih soal Bu Asri buat ngemotivasi anak-anak tuh kadang berbagai metode Bu Asri lakuin gitu ya supaya mereka interest belajar bahasa Inggris. Biasanya strategi apa Bu Asri? Ada nggak sih kayak pokoknya pas datang Bu Asri langsung misalkan udah nyanyi bahasa Inggris atau apa gitu, strategi-strategi yang Bu Asri terapkan dalam metode pembelajaran mengajar Bu Asri, gimana tuh lebih spesifikasinya tuh Bu Asri? Misalnya waktu itu saya ada kelas readingan Mbak. Itu kan kalau kita cuma kasih teksnya terus mereka jawab bahas gitu kan, that's gonna be so boring, bosan sekali Mbak. Terus akhirnya saya bikin begini, itu kan true or false, benar atau salah kan Mbak. Terus saya taruh jawab pertanyaannya di slide gitu kan, teksnya saya bagi, terus saya tunjukkan satu pertanyaan gitu, mereka saya suruh baca. Habis itu kalau Anda pikir ini jawaban, ini pernyataan benar sesuai dengan teks, maka nanti Anda berdiri. Tapi kalau menurut Anda salah, ya sudah Anda duduk saja. Itu berkelompok Mbak. Jadi nanti kan mereka lihat kanan, aduh temanku dulu apa berdiri ya gitu. Nah jadi kan mereka satu excited, mereka juga ada nervous karena nanti kalau saya berdiri sendiri kan lucu gitu kan. Nah itu salah satu yang saya lakukan Mbak. And it works karena mereka paling tidak ada physical activity, jadi mereka duduk berdiri itu otomatis mereka akan lebih fokus, bukan cuma dia mendengarkan. Nah seperti itu. Jadi memang ada pergerakan yang sampai pada akhirnya mereka jadi mau tidak mau gitu ya untuk bergerak mau belajar bahasa Inggris gitu ya. Tapi ada nggak sih metode-metode, kan sekarang kan Bu Asri suka udah sering-sering bikin konten, misalkan suka ngasih tugas ke anak-anak kayak jadi bikin konten gitu, tugas-tugasnya gitu untuk penerapan. Sejauh ini udah diterapin? Belum Mbak, belum. Tapi mungkin kedepannya saya mau project biar mereka bikin konten terus apa. Cuman masalahnya gini Mbak, ketika mereka harus bikin konten itu mereka sudah buat skrip sendiri, jadi kan itu bukan speaking lagi, itu menghafal itu namanya. Maka itu kan yang saya anti itu. Speaking itu ya berarti kita ngomong langsung, bukan ada skrip terus kita baca. Nah itu namanya menghafal. Jadi entah mungkin belum ini, mungkin spontan tuh belum bisa mereka. Kalau di video gitu harus ada skripnya. Padahal that's not speaking, itu menghafal itu. Iya sih. Jadi otak mereka justru masih menghafal. Nanti udah berapa minggu kemudian udah selesai tugasnya udah lupa lagi. Nah itu. Jadi tidak aplikatif. Bener-bener ya. Tidak membekas. Berarti, nanti. Banyak ya kadang metode-metodenya memang harus lebih ini lagi, apalagi di tantangan sekarang anak-anak justru harusnya lebih aware lagi ya Bu Asri, apalagi ini kan era digital yang kayaknya teknologi kan semuanya rata-rata kan makanya bahasa Inggris gitu ya, segala macam tata caranya juga banyak ya Inggris gitu ya. Harusnya anak-anak lebih aware lagi ya Bu Asri ya. Iya betul. Oke, baik. Nah Bu Asri ini tadi kan selain Bu Asri juga ngasih ngasih tahu beberapa tips
gitu ya untuk belajar bahasa Inggris dengan berbagai media yang lain gitu kan. Nah ini gimana sih Bu Asri merencanakan pembagian yang fokus pada keterampilan gitu kepada anak-anak gitu, maksudnya yang tadi yang Bu Asri bilang gitu kan, gak hanya sekedar mereka ngisi soal gitu Bu Asri gitu ya, tapi juga praktis gitu ya, praktikal yang mereka gunakan juga. Gimana Bu Asri? Gimana Mbak? Can you repeat the question? I don't get it. Rame banget di sini Mbak anak saya, ya Allah, ya Allah. Gimana tadi coba? Iya, jadi penerapan ke anak-anak gitu kan, tugas-tugas yang mereka berikan. Kalau misalkan di sekolah kan mungkin lebih praktikalnya bisa lebih ke arah perintah gitu kan. Misalkan mereka berdiri gitu kan, kalau misalkan benar apa segala macam. Tapi tugas-tugas di rumahnya gitu Bu Asri, penerapan keterampilan yang Bu Asri ini. Nah, ini termasuk kelemahan kurikulum kita ya Mbak. Jadi kalau di sekolah kan kita bisa kontrol. Kalau di rumah kan gimana kita ngontrolnya? Ini yang mungkin belum kita punya. Dan saya kalau ditanya, terus kontrol di rumahnya bagaimana? Apakah mereka juga praktis atau bagaimana? Nah ini saya kalau ditanya seperti itu, ya I don't know. Saya tidak ini Mbak, saya biasanya ketika di sekolah itu contoh tadi kan mereka habis ulangan speaking Mbak, jadi ulangan berbicara, ulangan keterampilan berbicara. Itu tuh saya kasih gambar, terus saya suruh mereka untuk deskripsi orang ini, apakah dia cantik, apakah rambutnya panjang, pendek dan seterusnya. Itu bisa. Tapi ketika di rumah kayaknya kita belum punya sistem untuk seperti itu Mbak, untuk aplikasinya di kesehariannya. Oke, jadi memang belum ada metode-metode yang memang mereka kerjakan di rumah untuk melatih keterampilan gitu ya Bu Asri ya. Lebih betul, ke fokusnya di sekolahnya gitu sekolah, ya. Iya. Oke, baik. Bu Asri ini kita ini di momen-momen terakhirnya Bu Asri ya. Maksudnya rasanya pengen banyak hal-hal yang ingin diobrolkan gitu ya. Bu Asri, tapi apa sih Bu Asri rencana Bu Asri ke depan? Ini kan sudah viewers Instagram, sosial media yang sungguh sangat berdampak kepada kehidupan sekarang tentunya gitu ya. Selain mungkin lebih dikenal gitu ya, bahkan berkah-berkah yang lainnya gitu Bu Asri diundang kemana-mana. Nah Bu Asri ada plan ke depan apa nih rencananya? Apakah misalkan bikin tim gitu atau apa gitu rencananya ke depan Bu Asri? Kalau apa ya Mbak? Saya masih pingin sharing konten, saya masih pingin membuat konten, masih sama Mbak. Dan apapun yang terjadi ini viewer saya di sebuah platform itu turun Mbak. Tapi tidak merubah apapun dari diri saya. Maksudnya saya tetap semangat, saya tetap membuat konten dan saya masih ya seperti ini. Dan kemungkinan kalau lebih besar mungkin saya juga butuh semacam tim kreatif atau, tapi untuk saat ini saya masih bisa handle. Jadi plan untuk short periodnya saya tetap akan membuat konten, tetap share konten, tetap live streaming, tetap mengajar seperti itu. Masih sama Mbak, belum ada yang wow gitu, belum ada yang baru. Lebih mengkonsistenkan aktivitas-aktivitas yang kemarin memang dilakuin lebih rajin lagi ya, karena banyak yang nunggu live streamingnya, konten-kontennya. Baik, Bu Asri, terakhir closing statement yang mungkin Bu Asri bisa sampaikan ke teman-teman BRTV di rumah untuk bisa memotivasi teman-teman BRTV di rumah supaya semangat belajar bahasa Inggris nih Bu Asri, silahkan. Oke, ini boleh saya sambil ngonten juga kan Mbak? Boleh, Bu Asri. Oke, sebentar ya. Oke, and I'm gonna say this in English, nanti saya terjemahkan. Oke, sure. Oke, sebentar. So this is my closing statement for this chatting program from BRTV. To you who want to study English, want to start learning English, want to practice your English, want to improve your English, you keep practicing and don't give up. I mean, we live in Indonesia. Sometimes we tend to bully everyone. We tend to bully someone, and I don't know for sure what is the reason behind that thing. I'm not sure, but the thing is, if you stop practicing, then you're not going to make any progress. That means you need to keep practicing, you need to keep moving on, you need to keep speaking in English, even though people might say something negative like your English is not good, you are so English, so whatever, blah, 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 your grammar is blah, blah. Don't listen to them.
And don't ever tell yourself that your English is not so good, because one day you're gonna believe it that your English is not good, and so that's why you give up on practicing the speaking skill. Nah, jadi maksudnya tadi adalah Let's do it gitu ya. Mulai aja langkah dulu walaupun ya keterbata-bata, it's okay, karena memang semua itu berawal dari terbata-bata tadi. Dan ya saya konten creator Mbak, jadi adalah komen yang you know seperti itu, tapi jangan biarkan mereka memasuki hati Anda. Jangan oke lah pertama boleh sedih, but kemudian gimana caranya biar kita get back up, karena kalau kita sudah menyerah, sudah give up, sudah quit, ya sudah selesai prosesnya, tidak ada. Bahkan ketika kita advance pun, ketika skip, kita malas latihan 1-2 hari, itu turun Mbak skillnya. Apalagi kalau yang Anda pemula, tidak segera mulai, apalagi seperti itu. Jadi ya wis lah, tetap belajar. Udah, bener. Gitu. Jangan practice, dengerin ya. orang lain ya. Belajar karena dampaknya akan dampak ke kita juga ya Bu Asri. Ya, yang dapat untung juga kita nantinya, bukan orang lain. Jadi ya kenapa harus ngurusi orang lain? Nah, benar. Gitu. Oke, thank you Bu Asri atas sharing Sama-sama, session Mbak. pada kesempatan kali ini. Semoga nih teman-teman BRTV lebih semangat lagi ya untuk belajar bahasa Amin. Inggris dan semakin Amin. bisa lebih memperkaya vocabulary gitu kan. Semuanya hal-hal yang bisa jadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu Asri atas waktunya. Salam untuk Sama-sama, keluarga. Assalamualaikum Bu Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa BRTV, tadi kita udah ngobrol sama Bu Asri, luar biasa sekali ya. Maksudnya jadi dengan berbagai konten-konten dari keisengan itu ya, banyak yang termotivasi yang sampai akhirnya teman-teman jadi ikut ingin belajar gitu ya, karena melihat konten-konten Bu Asri dengan pronunciation yang sangat luar biasa. Bagus gitu ya pengucapannya, ini jadi motivasi untuk kita semua. Semoga kita semua tetap selalu semangat untuk bisa belajar bahasa Inggris. Baik pemirsa, sekian episode kali ini dan semoga bermanfaat atas sharing sessionnya kali ini. Dan jangan lupa tetap terus saksikan program-program BRTV lainnya, dan Anda juga dapat menyaksikan BRTV di aplikasi Genflix ataupun di live streaming di www.brtv.co.id. Saya Fia Junita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.